Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, kita bertemu lagi di Benang Merah Bang Yos. Saya minta maaf ya kalau selama 2 minggu ini vakum, karena ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan di luar kota ya. Dan tamu saya kali ini adalah seseorang yang ini nih, isi kepalanya ini penuh dengan inovasi dan ide-ide kreatif. Dia tidak hanya melihat bisnis dari strategi finansial saja, tapi juga dari sisi psikologi karyawan dan juga konsumen. Bukan cuma itu, dia juga sering menganalisa kesuksesan bahkan kegagalan dari brand-brand besar dan terkenal, baik di Indonesia maupun di dunia. Ya. Kemudian ilmunya ini dibagikan secara gratis loh kepada penonton di channel YouTube-nya. Jadi mau apa lagi ya, udah pinter, rendah hati, tidak sombong, baik hati lagi. Yuk langsung kita sapa dan sambut Dr. Indrawan Nugroho. Masya Allah Bang Yos, terima kasih sekali tadi. Saya yang terima kasih ya Dok, karena saya tahulah Anda sibuk sekali, tapi masih sempat datang ke sini. Gitu. Dengan senang hati dan Bang. Saya mau ajak ngobrol-ngobrol. Seperti biasa penonton utama saya juga para milenial ya, untuk kita bagi atau sharing pengalaman kita lah gitu. Nah karena itu kita akan menggali lebih dalam lagi siapa Indra Nugroho, gitu. Terutama waktu kecil. Ada gimana kehidupan di keluarga seperti apa, dididik seperti apa? Coba ceritain. Oke, pertama-tama terima kasih Bang Yos untuk undangannya. Ini sebenarnya agak kebalik nih. Harusnya nih yang saya undang Bang Yos dan belajar dari Bang Yos ya. Tapi waktu kecil ini ya, Anda sebenarnya berapa saudara sih? Saya dua saudara. Saya dengan adik saya perempuan. Kerja apa orang tua? Orang tua saya notaris. Notaris? Bapak notaris, ibu kemudian akhirnya jadi notaris. Di Jakarta juga? Di Jakarta. Jadi dulu dari bapak tuh dari Jogja, ibu dari Solo. Terus saya kecil jadi saya lahirnya di Solo Bang. Ya artinya dari keluarga yang mapan lah gitu lah. Alhamdulillah, Dan waktu itu sekolahnya semuanya di Jakarta semua? Saya semua di Jakarta karena saya itu pindah ke Jakarta saya di Jogja sampai 6 bulan. Jogja ya? Saya lahirnya di Solo, tapi kemudian usia 6 bulan saya pindah ke Jogja. Nah usia setahun saya udah pindah ke Jakarta. Jadi saya mungkin lebih dibilang orang Betawi dibandingkan orang Jawa. Bentar dulu ya. Anda lahir tahun 76. 76 saya di Solo, di Kandang Menjangan. Kapten banget saya itu. Wah, jadi waktu saya udah kapten, Anda baru lahir. Saya baru lahir. Sebenarnya kita udah pernah tetanggaan ya. Jangan-jangan. Satu hal dulu ya, sebelum ke posisi atau katakan bisnis yang sangat menjanjikan tadi ya. Saya dapat info setengah percaya, setengah tidak ya. Apa benar nama Anda dulu itu Indonesia Raya? Betul. Jadi waktu saya kecil dulu yang kasih saya nama pertama kali itu kakek saya. Beliau ikut perang waktu saya lahir. Perang udah selesai tentu aja karena ayah saya itu namanya itu perang yang sudah berakhir ya. Kemudian saya lahir, langsung kakek saya kasih nama saya Indonesia Raya. Betul. Cuman waktu itu kan ayah saya itu agak khawatir Bang, kalau misalnya disebut Indonesia Raya nanti nyek lah gitu ya. Iya betul. Raya, betul. Jadi bahan olo-oloan gitu. Nasionalisme Anda nggak diragukan lagi. Nah akhirnya negosiasi ceritanya bapak sama kakek. Nah, akhirnya sepakatnya namanya Indrawan Nugroho. Yang ternyata Indra itu singkatan Bang. Apa? Indonesia Raya. Kena juga ya. Tetap aja Indonesia Raya. Iya tetap ada. Nah Wan itu anak laki-laki, Nugroho anugerah. Wah, jadi katanya Indrawan Nugroho itu seorang anak laki-laki yang jadi anugerah untuk kejayaan Indonesia. Amin. Itu berat loh Bang nama itu. Harus diruat kayaknya saya itu Bang. Iya. Kalau orang Jawa beban, nama itu bawa beban juga kan. Gitu. Nah, waktu SMP ya, waktu SMP dan bahkan kuliah ya, Mas Indra ini kan anak teater, betul? Betul. Nah, terus bercita-cita juga mau kuliah di film. Gitu. Kenapa nggak diterusin? Modal oke. Tampan dan ganteng. Wah, jadi kenapa kok beralih ke bisnis? Ceritanya gimana? Sebenarnya kan saya memang mau ke Australia waktu itu mau sekolah film Bang.
Cuman begitu sampai sana krisis moneter. Waktu itu tahun 9, saya ke Australia itu 95 kalau nggak salah. Jadi sempat setahun di sana, nggak lama, terus gonjang-ganjing di Jakarta, reformasi, krisis moneter. Akhirnya saya nggak bisa masuk sekolah film karena nggak ada beasiswa dan biayanya sangat mahal. Akhirnya sempat terdampar sebentar di sana. Terus SMA-nya di mana? SMA saya di Al-Azhar. Di? Al-Azhar. SMA Oh, Islam Al-Azhar. Al-Azhar. Nah ini mungkin sebelum masuk ke kuliah ya, karena tadi cerita masa kecil gitu yang pengaruhi diri kita di saat ini ya. Mungkin ada satu yang jarang saya cerita, Bang. Karena itu? menurut saya itu sangat personal banget bagi saya. Tapi mungkin karena ini teman-teman yang nonton ini banyak milenial ya, mungkin bisa dapat hikmahnya gitu. Jadi waktu saya SMP, Bang, itu saya itu korban bully. Korban? Bully, dibully, Bang. Karena? Wah, karenanya itu harus tanya kepada yang ngebully saya itu, Bang, sayangnya. Saya nggak tahu saya dibully. Yang pasti saya dibully secara verbal. Sering dipanggil dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Bahkan saya dibully secara fisik. Wah, itu saya kalau ke sekolah itu takut, Bang. Pulangnya takut lagi karena saya dicegat di mana-mana. Wah, kalau di lorong sekolah itu sepi, wah itu saya menghindar tuh. Itu teman sekolah apa orang kampung? Teman sekolah. Ya. Nah, itu berlangsung dari kelas 1 SMP sampai ke 2 SMP. Sampai satu titik itu saya ingat banget orang tua saya bawa saya ke psikolog. Karena saya tuh traumatik ke sekolah gitu. Dan saya nggak mau lepas dari ibu saya. Padahal ya kan saya udah remaja ya, Bang ya. Udah SMP ya. Nah, yang menarik adalah apa yang terjadi waktu saya kelas 3, Bang. Jadi setelah 2 tahun saya dibully itu, saya buat keputusan di akhir kelas 2 SMP. Jadi waktu itu sekolah saya itu pindah lokasi ceritanya. Yang tadinya di satu tempat, pindah ke tempat yang lain gitu. Nah, saya jadikan itu sebagai momentum perubahan. Saya nggak mau di tempat yang baru nanti, saya tetap dibully. Saya ingin di tempat yang baru nanti, itu awal dari kehidupan saya yang baru, di mana orang respect sama saya. Iya. Tapi kan caranya gimana, Bang? Antara mau dengan beneran bisa dapetin kan dua hal yang berbeda, Bang. Akhirnya waktu saya kelas 2 SMP itu, khususnya di semester akhir itu, saya mulai mencoba mempelajari. Jadi teman-teman saya yang di sekolah itu yang populer tuh yang kayak gimana sih? Yang dihormati sama teman-teman yang lain tuh kayak gimana sih gitu ya? Karena saya pengen jadi kayak mereka dong. Mungkin nggak usah populer lah. Asal dihormati. Ya, kalau bisa dihormati gitu ya, tapi paling nggak dibully gitu loh. Ya. Oh, saya lihat macam-macam. Pertama yang kelihatan dari fisiknya kan ya. Oh, ternyata orang-orang yang kalau nggak populer, ya mungkin dia dihormati gitu ya. Temennya banyak itu yang kalau pakai pakaian itu ya niat gitu loh. Maksudnya niat itu ya pantas, bersih, baik, nggak harus mahal. Habis itu saya ngeliat baju saya sendiri. Looking lah. Gitu. Iya. Saya suka selengean kalau bahasanya dulu, Bang. Jadi kayak ya semaunya sendiri aja lah gitu. Mungkin sok-sokan kelihatan kayak keren tapi malah nggak keren gitu, Bang. Apa lagi ya? Oh, cara jalannya, cara ngomongnya gitu. Akhirnya waktu itu saya buat keputusan ketika saya mau akhirnya pindah. Jadi yang pindah itu cuma lokasi sekolahnya, Bang. Tapi orang-orangnya sama. Orangnya sama persis. Cuma lokasi sekolahnya aja pindah. Akhirnya saya memutuskan ketika nanti saya naik kelas 3, saya harus ubah semuanya. Penampilan saya ubah. Bajunya, cara pakai bajunya, ya. Saya pakai kacamata yang agak sedikit lebih serius, potongan rambutnya gitu, Bang. Tapi saya menyadari bahwa itu nggak cukup. Nah terus apa nih yang kurang nih? Karena saya nggak ingin nanti di tempat baru saya dibully lagi. Nah salah satu saya lihat gini, ada satu teman saya, Bang, yang dia itu populer enggak, tapi orang respect sama dia. Dan dia sering jadi ketua kelas. Wah, di mana-mana. Oke, ada satu teman saya nih. Nah, saya pokoknya ingin belajar dari dia, saya ingin ketularan respect kayak dia. Saya tungguin tuh, Bang, di depan gerbang. Begitu dia datang, langsung saya ikutin dari belakang. Ya, dia nggak tahu tuh saya ngikutin. Ikutin dia masuk ke kelas yang mana, begitu masuk ke kelas, saya ikutin di kelas itu, dia taruh tas di mana, langsung saya taruh tas saya di sampingnya dia. Supaya saya duduk berdampingan sama dia. Langsung saya bilang, "Man, boleh ya gue duduk samping lu ya?" "Oh ya, silakan, Dra." Nah, sejak saat itu saya amatin tuh dia. Dia cara ngomongnya gimana, belajarnya kayak gimana, ketika ketemu sama orang kayak gimana gitu. Dan waktu itu dia seperti biasa diangkat jadi ketua kelas lagi. Nah, waktu nyari wakil ketua kelas, saya beranikan diri. Padahal nih anak yang nggak dibully 2 tahun, Pak. Angkat tangan. "Man, siap ya, gue bantuin lu gitu." Ya.
Indra aja deh. Dia ngomong, setuju satu kelas. Setuju aja ya. Saya jadi wakil ketua kelas. Udah keren banget loh. Wah ya. Pada saat dia pas nggak masuk, saya menggantikan dia. Ngebuka kelas, doa. Lumayan lah, si Indra yang dibully ini mulai muncul di depan kelas. Ya. Dan karena wakil ketua kelas, orang agak segen untuk ngebully saya lagi. Dari situ, saya menyadari satu hal, Bang. Bahwa ternyata kitalah sebenarnya yang ngajarin orang lain bagaimana mereka memperlakukan kita. Jadi saya refleks ke belakang, jangan-jangan dulu saya dibully itu karena saya mengajarin mereka untuk ngebully saya, Bang. Mungkin perilakunya saya yang nyebelin. Mungkin saat itu saya pikir itu keren. Tapi ternyata bisa jadi orang berpikir beda. Ah, si Indra kayak gini nih, dijitakin, ditendang, dan sebagainya. Karena perilaku saya itu yang selengean tadi. Mungkin omongan saya, mungkin bahasa tubuh saya gitu. Ternyata kita bisa kok ngajarin orang lain bagaimana memperlakukan kita. Kalau sebelumnya saya ngajarin orang untuk ngebully saya ingin ubah untuk ngajarin orang gimana mereka supaya respect sama saya. Dan semua rangkaian yang saya lakukan tadi itu, Bang, ternyata it works, Bang. Bahkan saya ingat banget waktu pas lagi mau lulus SMP. Jadi ya kalau zaman dulu kan coret-coretan, wah senang gitu kan. Nah pada saat lulus-lulusan gitu, ada satu orang, Bang, teman saya yang itu udah 2 tahun kelas 1, kelas 2 tuh selalu ngebully saya dan dia yang paling parah ngebulinya. Lagi senang-senang mau lulus-lulusan, dia ada di ujung sana kelihatan tuh, Bang. Dia ngeliatin saya gitu. Wah, ngeliatin saya kenapa nih? Gitu. Terus dia jalan mendekat ke saya, Bang. Saya pikir jangan-jangan ini mungkin kesempatan terakhir dia untuk mukul saya gitu ya. Karena ini kapan lagi bisa ngebully saya kalau nggak sekarang kan besok udah lulus, udah nggak pernah ketemu lagi. Ya. Wah, saya langsung ambil ancang-ancang. Secara lumayan PD-nya udah kebangun kan, Bang. Pembina upacara gitu ya. Udah dapat respect. Ya, oke. Nggak apa-apa, ini terakhir mau berantem deh, saya bilang gitu, Bang. Ya, saya harus jaga nih harga diri. Nggak lagi gue terima dibully. Nah, ini ujian terakhir, saya bilang gitu kan. Indra bisa nggak berdiri sendiri untuk membela diri? Wah, saya siap posisi sempurna dan siap siaga. Dia datang makin deket, makin cepet, Bang. Lama-lama kayak lari, Bang, nyamperin ke saya. Wah, udah saya ambil ancang-ancang begini, apa yang terjadi? Dia temuin saya dipeluk, Bang. Dipeluk? Dipeluk. Sambil nangis dia. Nyesel dia ya? Dia minta maaf. Dra, maafin gua, gue jahat sama lo selama kelas 1, kelas 2, maafin gua Hendra. Wah, itu tuh kayak titik dalam hidup saya bahwa pertama adalah kita yang ngajarin orang lain bagaimana mereka memperlakukan kita. Dan yang kedua, orang itu sebenarnya mungkin gak ada niat buruk kepada kita, orang itu sebenarnya baik. Cuman entah ikut-ikutan sama lain atau memang gara-gara kita sendiri akhirnya dia jadi jahat sama kita gitu. Nah ketika punya kesadaran itu bahwa kita punya kontrol kok terhadap bagaimana orang perlakukan kita, itu yang life changing, Bang. Dan itu terasa banget waktu pas lagi SMA udah saya memberanikan diri tuh ngambil peran-peran kunci di sekolah. Waktu kuliah juga peran-peran kunci di kampus gitu. Terus sampai hari ini. Jadi SMP itu dapat pelajaran yang sangat berharga. Betul. SMA, lulus SMA terus Anda kuliah di Melbourne. Gimana sebelum ceritanya? Di Melbourne saya di UGM dulu, Bang. UGM dulu? Saya dulu sebenarnya UGM begini. Jurusan apa? Ini yang lucu. Jadi sebenarnya dulu tuh saya lulus SMA kan udah mau berangkat ke Australia, Bang. Untuk ambil kuliah film waktu itu kan. Nah, pas mau berangkat itu masih ada jeda waktu 6 bulan. Karena di Australia itu mulainya awal tahun, kalau di Indonesia itu kan pertengahan tahun, Bang. Nah, terus waduh, ini ngapain? Masa saya nganggur 6 bulan gitu? Ya udah, saya ikut UMPTN zaman dulu. Jadi, wah iseng aja deh buat UMPTN. Pengen ngerasain kuliah di kampus negeri di Indonesia. Nah, saya pilih dari sekian banyak jurusan, saya pilih apa ya jurusan yang paling unik. Nah, karena pada saat itu kan saya udah mulai punya PD tuh, Bang ya. Saya jurusan pilih apa? Filsafat UGM. Filsafat. Belajar sama Pak Damar Jati Supajar, mungkin ya. Mungkin Bang Yos kenal beliau. Akhirnya saya belajar filsafat, Bang. Di Jogja selama 6 bulan sambil mondok di Kerapia di sana. Habis itu tuh ditinggalkan. Karena niatnya kan sebenarnya cuma untuk nyobain ruang kosong. Kan? Habis itu saya ke Australia. Ke Australia nggak langsung kuliah. Kalau di Australia itu ada foundation study dulu 1 tahun. Oh iya betul. Saya tentara, sekolah di sana juga ada kursusnya. Kayak matrikulasi tapi setahun. Adaptasi lah. Begitu pas matrikulasinya selesai, saatnya kuliah, Krismon. Nah itu makanya nyambung ke cerita tadi sebelumnya, Bang. Yang tadinya pengen... Terus waktu di Melbourne itu ngambil jurusan apa? Di Melbourne setelah saya akhirnya nggak jadi kuliah film, saya ambil jurusan manajemen di Melbourne University. Manajemen?
sebenarnya bukan manajemen, fakultasnya itu ekonomik, jurusan saya commerce, perdagangan. Oh, iya. Perdagangan. Jadi perdagangan dan hubungan industri. Itu S1 saya. Oke, S1-nya berarti Di Melbourne. Terus S2-nya ngambil psikologi. Psikologi terapan di UI. Di UI. Karena saya udah bangun bisnis, nggak mungkin keluar negeri juga, di Indonesia. S3-nya? S3-nya di BINUS Strategic Management. Strategic Management. Jadi ekonomi, lalu psikologi, strategic management. Apa ini ada sambungannya? Kalau di begini kan ternyata ada. Jadi kekuatan yang dahsyat ini ya, kira-kira ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena basisnya kan namanya ekonomi, basisnya kan exchange of values, pertukaran nilai. Itu kalau bahasa lainnya perdagangan. Karena dagang itu baru terjadi orang mau menukarkan barang yang dia punya dengan sesuatu yang lain yang berharga, misalnya uang atau emas, ketika ada value yang tercipta gitu ya. Nah itu namanya perdagangan. Nah yang menarik adalah yang melakukan perdagangan ini siapa sih? Manusia kan Bang. Iya. Dan namanya value itu nggak selalu value itu yang bisa kelihatan tangible, rupiah, ada finansialnya. Tapi ada value ketenangan hati, aku nyaman kok bisnis sama kamu gitu. Belum lagi kita bicara bangun perusahaan. Bangun perusahaan itu kan bukan cuma hitung-hitungan laba rugi aja kan. Tapi gimana ngelola manusia yang ada dalam organisasi itu sehingga mereka kerjanya optimal sehingga ujungnya laba gitu. Psikologi. Ya. Dan ketika kita tarik lebih jauh lagi, ketika bisnis kita pengen berkembang, kita ingin scale tingkat nasional bahkan dunia, kita udah pengen punya keunggulan kompetitif ketika nanti harus bersaing dengan pesaing kita yang ada dalam negeri atau luar negeri, maka kita harus melihat lebih jauh lagi. Nah disitulah strategic management tuh melihat. Manajemennya. Jadi saling kait-mengkait ternyata ternyata iya. Memang sudah Anda perhitungkan dari awal ya mestinya. belum. Tapi sebelum itu pernah nggak ada pengalaman jadi karyawan dulu terus Anda bikin perusahaan langsung? Saya pernah. Jadi karyawan pernah? Pernah. Waktu itu saya lulus tahun 98 sebenarnya, tapi saya baru balik ke Indonesia itu tahun 99. Kerja di apa? Di perusahaan apa? Waktu itu Kris Monitor Bang. Jadi hampir semua perusahaan tidak meng-hire karyawan baru. Sehingga saya sempat kerja serabutan. Jadi saya sempat pernah kerja di satu perusahaan tenaga kerja gitu, baru jalan sebulan nggak nyaman keluar gitu Bang. Sampai akhirnya saya terdampar di sebuah proyek KPU. Sebenarnya UNDP buat proyek kerjasama sama perusahaan konsultan lokal. Saya kerja di situ, di hire sebagai pekerja kontrak ya, untuk bantu media center KPU waktu pemilu tahun 99 Bang. Itu yang saya merasa bahwa aku baru benar-benar ngerasain kerja yang serius tuh di situ. Nah dari situ kemudian akhirnya selesai, pemilunya selesai, programnya dibubarin, saya sempat kerja lagi di sebuah perusahaan bursa kerja. Udah membuat perusahaan sendiri? Belum. Nah di perusahaan bursa kerja ini saya jadi karyawan, saya staff. Saya di situ cuma 8 bulan. Karena pada bulan-bulan awal saya jadi dekat dengan direkturnya dan saya lihat direkturnya ini bagi saya ini keren ya, dia pinter nih gitu. Kalau presentasi itu jago dan dia tuh punya pengalaman latar belakang di advertising ya, di media, yang itu saya juga suka. Akhirnya saya ngobrol sama dia, Mas gimana kalau kita buat perusahaan konsultan aja Mas gitu. Akhirnya oke, setuju. Ya sudah, tapi kamu harus keluar dari perusahaan ini katanya. Karena kalau nggak dijalanin terus nggak akan jadi nih. Oke, siap Mas gitu. Kalau Mas sendiri gimana? Oh saya tetap kerja di sini. Kamu aja yang keluar dulu. Nanti kalau udah jadi baru saya akan keluar. Akhirnya saya keluar dari perusahaan itu dan saya mulai buat usaha. Dan semenjak itu hidup saya sengsara 5 tahun. Yang biasanya terima gaji, habis itu harus gaji orang, dan dari mana gaji orang? Oh nggak ada uang yang masuk gitu. Itu perjalanan yang lain yang agak panjang kalau diceritakan. Tapi Anda kan terkenalnya adalah bisnis inovator gitu ya. Bisa nggak diceritain sama penonton saya ini, yang saya juga termasuk awam ya, termasuk bisnis inovator itu apa Mas? Dan apa yang biasa dikerjakan apa? Siap. Inovasi itu kan punya banyak domain, punya banyak area. Ada inovasi sosial. Ya. Ada yang sisi yang lain inovasi bisnis. Nanti ada lagi inovasi di government, di pemerintahan. Ya. Nah, jadi inovasi bisnis inovator itu ya sederhananya inovasi yang dilakukan di ranah bisnis. Nah, jadi ketika saya berinovasi dalam konteks bisnis, ujungnya yang namanya bisnis pasti cuan ya, pasti ada laba, ada keuntungan di sana. Beda kalau saya inovasi sosial. Inovasi sosial itu outputnya dampak sosialnya.
Maka kalau di sini namanya ROI, return on investment, dapat berapa saya dari setiap dolar yang saya tanam. Kalau di sini SROI, social return on investment. Saya tanamin dolar di sini, keluarnya nggak harus dolar balik. Tapi dampak masyarakatnya itu apa? Nah itu ada hitung-hitungannya gitu. Nah saya memang sejak awal tertarik di bidang inovasi, tapi inovasinya lebih banyak di aspek bisnis. Walaupun saya juga pernah dengan teman-teman jalankan inovasi sosial. Karena dasarnya setiap inovasi saya suka lah. Inovasi sosial saya juga ada. Tapi ketika harus memilih profesi, saya memilih memang inovasi di bidang bisnis. Walaupun sekarang udah pivot tuh Bang. Jadi saya bukan lagi bisnis inovator. Saya menjadi corporate innovator. Innovation. Nah, bedanya adalah kalau bisnis innovator itu kan umum. Bisnis itu kan bisa macam UKM itu kan bisnis Bang. Ternyata belajarnya saya itu lebih cocok kepakainya di corporate. Ternyata apa yang jadi passion minatnya saya itu lebih kepake di corporate gitu. Maka akhirnya saya bertransformasi bukan lagi jadi business innovator tapi jadi corporate innovator. Membantu korporasi, berarti perusahaan yang besar untuk bisa melakukan inovasi di dalam perusahaannya sendiri. Nah itu yang sekarang sampai hari ini udah jadi profesi utamanya saya Bang. Waduh, itu ilmunya sudah tinggi itu dalam bisnis. Wah, Inovasi terbaik dalam bisnis ya Mas, dunia bisnis itu yang bisa memberikan dampak yang baik atau positif perekonomian di Indonesia itu apa? Menurut inovasi. Mas? Kalau menurut saya ini mungkin bukan hanya di Indonesia tapi global ya. Salah satu inovasi yang mengubah industri itu adalah inovasi model bisnis. Business model innovation. Modern innovation. Business model innovation. Jadi misalnya Airbnb. Apa itu? Airbnb itu kan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan penyediaan tempat untuk menginap. Kalau sekarang kita tahu ada hotel, ada lodgement. Kalau ini bedanya apa? Nah, bedanya di model bisnisnya. Kalau misalnya saya mau buat hotel Bang, itu apa yang harus saya lakukan? Saya harus cari lahan. Bangun hotel sekian besar, habis itu udah saya jual kamarnya kemana-mana. Gitu. Biayanya kan mahal, harus bikin hotel sebesar itu. Belum lagi biaya karyawannya yang kerja di sana. Ya, sehingga kembali modalnya itu lama. Bang. Ya itu kalau berhasil, kalau nggak berhasil gimana? Dan kalau saya katakanlah udah punya satu hotel, saya mau buat hotel kedua, berarti saya harus keluar duit lagi yang sama, karyawan lagi yang sama, iklan yang sama. Sementara ini belum balik. Bisa jadi ini belum balik. Kalaupun udah balik, ini kan prosesnya lama. Nah, itu model bisnis hotel yang pada umumnya. Memang kalau buat hotel ya begitu, buat lodgement juga begitu, cuman lebih kecil. Buat kos-kosan juga begitu, cuman lebih kecil scale-nya. Tapi bisnis modelnya kayak gitu. Nah, Airbnb ini punya bisnis model yang beda banget. Dia sama-sama jasanya menyediakan tempat menginap bagi orang. Cuman kan nggak harus yang punya penginapan saya, kata si Airbnb. Penginapannya orang lain. Iya, siapa yang punya rumah, ada kamar kosong, mau disewakan, saya bantu cariin orang yang mau nginep di tempat jenengan. Siapa yang punya bangunan gede, ada kamar sekian pintu, yang saya mau bantu untuk supaya orang bisa menginap di sana. Nah akhirnya Airbnb ini jumlah kamar yang dia tawarkan ke pasar udah jauh melampaui jumlah kamar dari chain hotel yang gede yang ada di dunia ini. Jadi pertumbuhan bisnisnya dari sisi berapa jumlah customer yang dilayani itu udah melampaui chain hotel yang udah ada di dunia puluhan tahun Bang. Sementara dia nggak pakai modal. Kenapa? Iya, nggak ngeluarin modal apa-apa, modal dengkul gitu. Modal menghubungkan antara orang yang punya kamar dengan orang yang cari kamar. Ini namanya model bisnis yang baru. Nah itu yang mengubah dunia, mendisrupsi industri apapun. Nah, contoh yang lain, Gojek aja itu. Gojek itu kan model bisnis baru kan. Saya nggak perlu punya motornya. Saya nggak perlu jadi tukang ojeknya, tapi saya bisa menghubungkan orang yang punya motor dengan orang yang pengen dianterin. Nah, gitu. Itu bisnis model, Bang. Nah, itu yang sekarang mengubah dunia, mengobrak-ngabrik tatanan industri itu sekarang. Wah, luar biasa nih. Ya. Oke, Mas Indra, satu hal yang lagi jadi tren dan polemik sekarang ini ya. Kan lagi rame ya perseteruan antara live shopping di dunia digital
yang katanya sangat mengganggu pedagang konvensional. Nah, dan ini pemerintah sudah memutuskan kan menghentikan itu TikTok itu. Aku nggak paham betul masalah kayak gitu ya, tapi Mas Indra saya yakin tahu. Nah, apakah ini sudah tepat kebijakan ini? Lalu nasibnya yang yang digital tadi, yang live shopping tadi di dunia digital, lalu bagaimana? Nggak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan itu sebenarnya Bang Yos. Tapi mungkin kita perlu melihat dudukannya pada dudukan yang tepat. Jadi kan isunya ini TikTok yang mana itu masuk kategori social media, ya. Akhirnya ikut jualan di sana. Nah, yang jadi isu adalah, loh kok digabung sih? Kan kalau social media itu udah ada algoritmenya, terus tiba-tiba dipakai jualan, nanti nggak menguntungkan sebagian orang dong yang di situ belum punya masa, katakanlah di social media itu. Gitu. Dan masalah itu muncul ketika teman-teman di pasar Tanah Abang sepi, ya, betul. Ya, dan kemudian mulai menyalahkan nih gara-gara ada live shopping nih, sebenarnya bukan cuma TikTok. Shopee juga punya live shoppingnya gitu ya, Tokopedia juga punya live shoppingnya sebenarnya. Cuman kebetulan yang lagi rame akhir-akhir ini adalah TikTok. Jadi langsung mereka menyalahkan TikTok Shop itu karena menurut mereka membuat lapaknya sepi, karena membuat orang jadinya belanjanya ke sana. Belanjanya nggak ke situ lagi kan, nggak ke Tanah Abang lagi. Nggak ke Tanah Abang lagi. Di rumah tahu-tahu barang udah datang kan gitu. Iya. Nah, sebagian dari teman-teman di pasar Tanah Abang akhirnya mencoba jualan juga di TikTok dong, Bang. Ya kan, kalau mereka nggak datang, ya udah saya juga buat ikutin artis yang jualan di TikTok gitu. Saya juga bisa dong. Akhirnya dia buat akun TikTok, dia jualan di TikTok, tapi nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli? Nggak ada yang beli, Bang. Karena apa? Nah, ternyata jualan di live shopping atau sebenarnya di media sosial, apapun juga, itu tuh nggak kayak kita jualan di Tanah Abang, Bang. Jualan Tanah Abang itu, kenapa kok kita mau jualan di Tanah Abang? Karena udah ada trafficnya. Ya. Sudah ada orang yang datang. Sehingga kita cukup nyewa lapak di sana, bawa barang dagangan kita, sajikan di sana, karena udah ada trafficnya, orang udah datang, terjadi transaksi. Kalau kita mau di TikTok, mau di Shopee, di Tokopedia, di apapun juga, itu trafficnya emang sudah ada. Tapi jumlah lapaknya kan jutaan, Bang. Gimana caranya supaya orang itu mau ngunjungin lapaknya kita? Loh, mereka juga nggak tahu. Di Tanah Abang walaupun banyak kan jumlahnya kan segitu-gitu aja, dan lokasinya kan di situ-situ aja, Bang. Yeah. Jadi ketika ada orang datang, paling nggak lewat lah gitu. Lah kalau misalnya di e-commerce atau mungkin di media sosial, itu kan screen kita kan cuma segitu-gitu aja, Bang, gitu. Di antara sejuta yang jualan di sana, kita sempat muncul nggak di beranda handphonenya dia? Peluangnya kecil, kecuali kita punya duit, kita pasang iklan, minta dipasangin di depan sana. Atau kita udah punya pengikut, Bang, udah punya followers. Iya. Nah, sehingga ketika kita promosikan sesuatu, followers kita jadi tahu, dan karena kita udah dikenal, kita udah dipercaya sama followers kita jualan apapun orang beli. Yes. Nah, tapi kalau misalnya yang di Tanah Abang ini, pertama dia nggak punya followers apapun, nggak ada yang kenal dia, belum ada yang trust sama dia, dan kemudian dia baru aja buka, di antara sekian juta yang buka, dia baru buka, nggak pernah masuk di beranda, dia juga nggak pasang iklan, terus berharap ada yang beli, ya susah kan. Nah, gara-gara itu kemudian mereka protes kan, tutup dong TikToknya gitu. Nah, yang menarik sekarang ini begitu pas ditutup, yang lain teriak, UKM yang selama ini dapat bisnisnya dari TikTok. Dan teriak sekarang. UKM yang jasa TikTok juga ada ya? Banyak, Bang, banyak. Ya kita mengabaikan yang artis lah ya, yang artis-artis itu ya, dia sehari jualan 15 miliar, 5 miliar, wah itu. Cuman itu dia udah punya masa yang banyak, dia udah punya trust-nya, dan dia pinter cara jualannya, Bang. Ya akhirnya tentu aja ada yang beli lah. Ini sekarang abaikan, jangan ngomongin mereka lah. Pedagang-pedagang biasa, emak-emak, bukan artis, tapi dia udah tahu nih cara memanfaatkan media sosial itu kayak gimana. Cara pakai TikToknya kayak gimana. Dia ngumpulin followers, dia ngebangun hubungan yang baik dengan followersnya, dia bangun trust-nya. Akhirnya jualan dia majority dari situ. Tiba-tiba ditutup, ya teriak kan, Bang. Nah, katakanlah itu benar menjadi faktor utama kenapa kok Tanah Abang kok sepi. Terus tiba-tiba udahlah TikTok tutup, semuanya ditutup, nggak boleh ada e-commerce sama sekali. Ya, apakah kemudian Tanah Abang rame? Belum tentu juga, karena kan e-commerce masih banyak, Bang. Ya kan? Nah, jadi mencari root cause, apa sih penyebab masalahnya, kenapa kok Tanah Abang sepi, menurut saya itu
jelas-jelas harus ditaruh di depan supaya kita tahu aksi yang harus dilakukan apa. Gitu. Jangan-jangan bukannya nutup, tapi meregulasi dengan lebih ketat misalnya. Perlu penelitian yang tajam lah gitu ya. Ya, sehingga kebijakan itu bisa diberikan yang tepat dan adil. Dan adil tadi. Oke. Ya, Mas Indra ya, bisnis sudah banyak. Jadwalnya padat, pelatihan sana sini. Tapi Anda masih juga jadi konten kreator, YouTuber juga. Coba ceritakan, apakah ini dorongan apa? Buka channel YouTube ini dengan konten-konten yang satu adalah sebuah edukasi bisnis. Dari dulu saya suka belajar dari dulu. Suka membaca hal yang baru, cari tahu barang yang baru. Saya tuh punya rasa penasaran yang tinggi. Dan ketika saya merasa punya sesuatu yang baru, saya ingin bagi. Sama kayak misalnya, aku suka mainan apa gitu ya, terus akhirnya aku dapat mainan itu, kan aku pengen tunjukin ke teman-temanku kan, aku punya mainan ini loh, kalau waktu kecil dulu ya Bang. Itu sama, cuman bedanya ke konteks saya itu bukannya mainan, tapi pengetahuan baru, ilmu baru, sesuatu yang menarik bagi saya. Begitu saya dapat sesuatu, ini keren banget nih, gue pengen ceritain ke teman-teman gitu. Dari dulu saya begitu. Cuman dulu sebelum saya akhirnya ketemu dengan YouTube dan lain sebagainya, saya terbatas melakukan itu di kelas-kelas, di panggung-panggung di mana saya punya kesempatan sharing gitu. Saya nggak pernah ngebayangin bahwa saya akan melakukan itu di YouTube. Sampai kemudian pandemi Bang. Di mana saya jadi nggak bisa manggung kan. Saya nggak bisa sharing di kelas-kelas, karena tutup semuanya kan ya. Nah, sementara kan dorongan untuk berbaginya kan masih ada Bang. Nah ini akan cari nih, kalau media panggung nggak bisa, media kelas nggak bisa, gue mau kemana nih? Ya udah di stuck di rumah, ada kamera, ada YouTube, mulai ngomong ke kamera gitu. Nah, satu video, 2 video, 3 video, loh kok asik ya gitu. Stuck di rumah, pandemi, nggak ngapa-ngapain, ya tapi aku paling nggak masih bisa sharing gitu. Ya, dan dapat komen positif, makasih. Sharing ilmu lah. Sharing ilmu. Nah dari situ sih sebenarnya, dan akhirnya saya menemukan ketika akhirnya channel saya bertumbuh, berkembang, saya menemukan bahwa ini sebuah media yang luar biasa yang kalau saya tidak manfaatkan ini kok rasanya eman gitu Bang. Yang tadi Bang Yos sempat sampaikan ya, ini ilmu itu kan bukan milik kita ya, ilmu itu milik Tuhan lah. Kita dikasih sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk memberikan kebaikan bagi banyak orang kan lain gitu. Juga lah. Nah dalam perspektif itu, cara yang paling bagus tuh, media yang paling masif dan paling mudah bisa diakses oleh semua orang, supaya kita bisa menyalurkan ilmu itu adalah YouTube gitu. Nah, jadi akhirnya sampai sekarang itu dijadikan salah satu profesi tambahan saya. Ya, sama lah tujuannya Benang Merah Bang Yos juga untuk sharing pengalaman aja. Ini kan pengalaman ya, tamu-tamu saya selalu orang yang mencapai sukses dan perjuangannya tidak mudah. Termasuk saya juga seperti itu kan. Nah, supaya anak-anak muda kita itu tidak cepat menyerah. Alah, aku sudah diciptakan Allah kayak begini ya sudahlah, ya nggak boleh seperti itu. Oke. Mas Indra ya, Anda sudah berkeluarga kan? Sudah, alhamdulillah. Nina? Iya, istri saya. Kan? Iya. Terus putranya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ada 4. Yang paling besar umur? Yang paling besar kuliah sekarang udah 19 sama 20. Ya. Bagaimana arti keluarga bagi Anda? Wow, bagi saya keluarga itu tuh rumah yang sejati, sebelum rumah yang lebih sejati lagi yang ada di akhirat nanti gitu ya. Jadi kalau kita bicara dunia ya, rumah itu keluarga dalam konteks dunia. Apa sih definisi rumah? Itu tempat di mana kita tahu bahwa di situ aman, di situ kita bisa jadi diri kita, di situ kita bisa berkarya, di situ amanah tanggung jawab kita ada di sana gitu. Jadi bagi saya itu suatu yang sangat-sangat penting ketika kita bicara dunia. Dan juga diarahkan ke bisnis juga atau lihatlah nanti dia kemana. Iya, saya percaya bahwa setiap anak itu punya jalannya sendiri-sendiri dan bukan hak kita untuk mendikte mereka harus jalan kemana gitu. Biarlah mereka yang menemukan dunianya. Selama yang kita persyaratkan adalah, dan itu juga kita diajarkan oleh orang tua kita, adalah keberadaan mereka apapun pilihan itu berikan manfaat. Karena kan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling banyak berikan manfaat bagi orang lain. Jadi terserah nak, kamu mau ambil profesi apapun juga, selama kamu berikan manfaat, dan semakin banyak manfaat yang kamu berikan di profesi kamu, semakin ridho ayah gitu. Jadi kuncinya di situ aja. Jadi apapun yang kamu pilih sok, tapi kasih tahu ke ayah dulu apa manfaatnya gitu. Bukan hanya untuk kamu loh gitu, tapi manfaatnya bagi kan semuanya kan kita tinggalkan juga pada akhirnya kan. Harta yang sebenarnya kan adalah harta yang nanti kita bawa ke sana gitu, dan yang harta itu adalah pertanyaan itu, terus kamu apa gitu ya. Jadi
contoh YouTuber misalnya, Bang Yosnya kan juga jadi YouTuber juga nih ya dengan benang merah ini kan pada akhirnya kan ninggalin legacy. Memberikan inspirasi, jadi amal jariah gitu. Karena ya itulah harta yang sebenarnya kan itu. Ya, Mas Indra ya, kita sudah ngomong banyak nih ya, gali pengalaman Anda begitu dalam ya. Tentu akhirnya ada benang merahnya ya, triknya untuk sukses itu apa sih sebenarnya untuk kita sosialisasikan kepada para milenial dan Gen Z gitu. Bahwa intinya sukses itu kan satu diantaranya kan nggak mungkin datang dari langit lah, harus perjuangan. Intinya apa? Dari versinya Mas Indra apa? Ini juga pertanyaan yang besar nih Bang. Cuman saya mencoba untuk mengerucutkan menjadi satu jawaban yang mudah-mudahan bisa mewakili. Dan ini khususnya untuk teman-teman Gen Z ya. Temukan satu hal. Ini nyambung dengan jawaban saya sebelumnya nih Bang. Temukan satu hal yang di situ kamu merasa this is why I'm here. Ini alasan kenapa gue ada di bumi ini. Setiap kita tuh punya misi teman-teman. Yang menarik adalah Bang, bedanya Gen Z sama generasi sebelumnya. Bahkan saya X. Bang Yos, boomer berarti Bang ya. Semakin muda generasi, yaitu yang sekarang itu Z. Semakin mereka ada dalam posisi di mana mereka punya ruang yang luas untuk bergerak mencari. Untuk apa sih gue kerja? Untuk apa sih gue hidup? Dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi kalau tanya pesan nih, sekaligus jadi kunci sukses tadi. Khususnya bagi teman-teman milenial atau young milenial dengan yang Z-nya adalah kamu beneran deh luangkan waktu untuk kamu cari tahu sebenarnya gue tuh sukanya apa sih, minat gue di mana sih, gue pengen kontribusi untuk dunia ini di mana sih. Karena mereka tuh pada dasarnya udah punya semangat untuk kontribusi Bang. Meski banyak pilihan harus tetap milih salah satu. Ya. Sebenarnya bukan milih profesinya tapi milih bidangnya dulu aja deh. Iya. Ya. Begitu dia kayaknya bidangku ini deh Mas Indra. Habis itu udah, kamu investasi waktu, pikiran, tenaga di situ, cobalah jadi yang terbaik di situ. Kenapa? Karena sumber yang kamu butuhkan tuh ada. Kamu cari mentor, gampang sekarang, nggak kayak zaman dulu. Mau cari yang bisa modalin juga relatif lebih mudah dibandingkan saya dulu mulai usaha. Kamu mau belajar kemanapun juga gratis, ada di mana-mana gitu. Yang kamu perlukan cuma satu. Kamu tahu, kamu pengen bawa hidup kamu kemana, kamu pengen kontribusi di mana, kamu pengen hebat di mana, itu dulu aja. Yang lain insya Allah akan ngikut. Insya Allah. Sangat banyak ilmunya. Ya, jadi kita pantas terima kasih. Terutama para milenial ya dapat ilmu yang banyak dari Mas Indra. Jadi jangan dapat menyerah. Ya. Peluang Anda jauh lebih besar daripada zamannya Mas Indra maupun apalagi zaman saya. Saya amat sedikit peluang dan tidak ada pilihan lain kecuali hanya itu saja. Tetapi itu pun masih bisa menghidupin kita. Apalagi sekarang banyak pilihan kan itu kan. Oke, Mas Indra, saya akan juga beri kenangan ya buku biografi tentang saya dan mudah-mudahan ada waktu untuk membacanya. Insya Allah. Ini bukunya. Waduh, Masya Allah. Wih, ganteng ya Pak Yos nih. Oh iya, kata istri saya paling ganteng di dunia. Oh iya. Gitu. Terima kasih sekali. Oke, makasih. Makasih undangannya. Oh, masih ada satu lagi. Siapa tahu di sini masih ada lagi Bang itu. Kaos. Ngarep kayaknya. Itu di situ masih banyak kayaknya Bang buka lagi. Lupa nih kaos. Ini kalau dipakai ini keren nih. Wis. Ini museum. Jadi museum itu temanya ini jiwa ragaku untuk negeriku. Museum Bang Yos ya. Alhamdulillah. Nanti sama Nena, keluarga, anak-anak bawa semua ke sana. Siap, kebetulan deket nih rumahnya Bang Yos sama rumah saya. Kan si Bubur. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Bang untuk waktunya. Kesempatan undangannya. Terima kasih. Mas Indra sudah datang ke sini dan berbagi cerita, berbagi ilmu yang insya Allah akan menjadi manfaat. Amin. Untuk semua penonton Benang Merah Bang Yos. Sehat selalu, makin sukses bisnisnya dan konten-kontennya. Amin. Terima kasih juga kepada penonton Benang Merah Bang Yos. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.